Bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas berbagai dukungan Rusia untuk Indonesia, termasuk dalam aksesi keanggotaan Indonesia di BRICS. Selain itu, Prabowo mengakui kunjungannya ke Moskwa berkaitan dengan situasi geopolitik saat ini. Ia menyebut dirinya perlu untuk berkonsultasi dengan Rusia, sekaligus mempererat kerjasama di bidang ekonomi dan energi. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertemu dengan Menteri Pertahanan Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon. Di dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat membentuk kemitraan kerjasama pertahanan utama. Perjanjian kemitraan tersebut meliputi modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta pelatihan dan kerjasama operasional. Sebelumnya sempat ramai di media sosial bahwa pertemuan Syafri dan Hegseth juga membahas pemberian akses perlintasan bagi militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia atau overflight clearance. Namun Kementerian Pertahanan menyatakan masalah itu tidak masuk perjanjian. Karo Infohan Sekjen Kementerian Pertahanan Brigjen Riko Ricardo Sirait melalui pesan tertulis menegaskan proposal overflight clearance tak masuk dalam kerjasama MDCP yang disepakati Indonesia dan Amerika. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menegaskan seluruh kerjasama pertahanan dengan negara lain harus memberikan manfaat bagi Indonesia dan tidak melanggar prinsip kedaulatan negara. Saudara Prabowo, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di saat yang bersamaan bertolak ke Amerika Serikat. Lalu bagaimana membaca diplomasi Indonesia saat ini? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Boromeo Duarte yang tergabung dalam sambungan virtual, serta Ketua Komisi 1 DPR periode 2010-2016 yang kini menjabat sebagai Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Siddiq. Selamat malam, Pak Mahfuz. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evata, selamat malam. Yes. Ya, pertanyaan saya kedua narasumber saya sama untuk yang pertama. Saya ke Pak Mahfuz dulu. Membaca diplomasi yang terjadi saat ini. Menhan bertemu Pete Hegseth di Amerika Serikat, di Pentagon. Di sisi lain, katanya Pak Prabowo ke Rusia ini dengan bahasa tadi berkonsultasi. Apa yang Anda baca dari diplomasi Indonesia saat ini? Ya, memang kalau kita ikuti 1 tahun lebih ya, diplomasi politik luar negeri yang dilakukan Presiden atau pemerintahan Presiden Prabowo ini menarik. Ya. Dan banyak pengamat mengatakan langkah Indonesia ini sering zigzag, ya, sehingga sulit untuk mendefinisikan ini sebenarnya arahnya mau kemana, ya. Seperti yang kita saksikan hari-hari ini, presidennya ke Kremlin bertemu dengan Putin gitu ya, sementara Menhannya bertemu dengan Menhan Amerika ya, Menteri Perang Amerika Hegseth. Dan kalau kita lihat dua negara ini, Amerika dan Rusia, ini kan dalam konteks percaturan geopolitik ini kan face to face. Jadi ini juga yang memang akhirnya menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Indonesia. Tetapi terlepas dari itu, saya kira Indonesia memang harus terus meningkatkan posisi dan leverage-nya, bobotnya di dalam konteks percaturan global ini, karena apa yang terjadi di satu wilayah ini kan akan punya pengaruh terhadap wilayah yang lain, termasuk Indonesia. Bahkan sebenarnya saya ingin mengajak banyak pihak untuk mulai berpikir kemungkinan spot perang yang sekarang terjadi di Teluk Persia ini dalam waktu yang tidak terduga ini bergeser ke wilayah di sekitar kita.
ya bisa jadi ini di wilayah Laut Cina Selatan. Jadi saya kira dalam konteks ini menjadi penting membaca kunjungan presiden ke Rusia dan juga kunjungan Menhan ke Amerika. Tetapi memang yang harus kita cermati apa yang disepakati oleh Indonesia dengan negara-negara besar ini juga akan sangat mempengaruhi kira-kira posisi Indonesia ketika konflik ini akan muncul dalam spot barunya misalnya di wilayah Laut Cina Selatan sebagai satu contoh. Oke. Kalau kata Pak Mahfuz tadi diplomasi zigzag gitu ya dari Indonesia, saya coba tanya ke Mas Evata. Mas Evata punya pandangan yang sama atau jangan-jangan Mas Evata berpandangan ini malah ada diplomasi dua kaki? Memang mungkin istilah yang cukup kontroversi ya, bahwa kita melakukan pernikahan diplomatis demi kemandirian strategis. Itu yang terlihat dengan sangat jelas bahwa ada motif alasan ya yang terbuka secara umum, tetapi juga ada motif-motif rahasia yang terlihat. Salah satunya ya kita mau bermanuver secara bebas aktif ya di era multipolar kali ini. Nah, Indonesia sebenarnya ingin menegaskan posisi kemandiriannya gitu, tidak tergabung dalam salah satu blok ya, sehingga ini merupakan salah satu diplomatic sprint ya istilahnya gitu. Jadi bermain secara besar ya dengan overview yang sangat lebar begitu, dan menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah mitra strategis gitu. Kalau Rusia kan akan berpikir bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang bisa memecah kebuntuan mereka di kala sanksi Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat merasa bahwa Indonesia adalah bagian untuk mencoba semaksimal mungkin ya menjaga arsitektur keamanan mereka di wilayah ASEAN gitu. Jadi perebutan inilah yang sebenarnya membuat Indonesia berada posisi yang cukup enak. Tetapi memang terdapat begitu banyak resiko ya, karena memang itu yang harus dipertukarkan. Nah, maka dari itu Indonesia harus mampu melakukan penyeimbangan strategis ya, dan diversifikasi resiko juga gitu. Jadi ketergantungan dalam satu pihak nanti malah akan menjadi kontraproduktif dan sliding yang cukup buruk. Kan tetapi dengan dinamika yang terjadi secara global ya, dan juga rencana Indonesia untuk memainkan posisi-posisi personalnya, dan ditambah dengan dukungan-dukungan yang sangat strategis yang dilakukan baik dari secara militer ya maupun kemajuan pengembangan sumber daya manusia, maka saya melihat bahwa ini yang nanti harus didrive dengan satu motif yang cukup kuat. Demikian. Oke. Saya juga tertarik dengan satu kata yang disebutkan Presiden Prabowo ketika berada di Kremlin berbicara dengan Vladimir Putin. Pak Mahfuz, ada satu kata yang dibilang sama Pak Prabowo, konsultasi katanya. Konsultasi ke Kremlin. Jauh ya ke Kremlin biasanya. Kalau konsultasi sama DPR di Senayan Presiden itu. Tapi sekarang jauh ke Kremlin. Iya. Apa maknanya? Apa yang Anda baca dari kata konsultasi ini kepada Presiden Putin? Ya, kalau mengacu ke konstitusi dan regulasi atau peraturan perundang-undangan, relasi antara eksekutif dan legislatif ya di Indonesia dalam sistem tata negara Indonesia, Presiden itu biasanya berkonsultasinya ke DPR ya. Yeah. Tapi ketika Presiden Prabowo dalam pembicaraan dengan Presiden Putin menyebut kata konsultasi, ya mungkin beliau punya makna tersendiri ya, makna tersendiri yang tidak perlu kita hadap-hadapkan dengan aturan konstitusi kita. Lebih saya melihatnya bahwa Presiden Prabowo yang memang mencoba melihat dinamika politik global ini secara realistik, melihat bahwa Presiden Putin ini adalah satu aktor yang sangat menentukan dalam geopolitik yang sekarang ini sedang sangat dinamis. Jadi ya setidaknya mencari lebih banyak informasi kira-kira begitu ya, membaca proyeksi dari seorang presiden yang sangat menentukan bagaimana arah kancah politik global ini. Dan saya kira hal yang sama juga bisa dilakukan Menhan Syafri Samsudin ke Menteri Perang Amerika ya, paling tidak untuk kemudian kita membaca kira-kira proyeksi ke depan ini akan seperti apa. Cuma memang satu catatan yang penting yang ini menurut saya ke depan akan menjadi isu yang panas di Indonesia adalah ketika kita mendengar pemerintah Amerika ini kan menginginkan betul pemerintah Indonesia memberikan semacam permit blanket untuk Angkatan Udara Amerika, militer Amerika untuk melintasi wilayah udara Indonesia secara bebas. Jadi tidak perlu setiap kali akan lewat ini perlu izin ya. Yang pertama pemberian blanket permit ini sesuatu yang memang sangat strategis
sangat mendasar karena ini menyangkut kebijakan politik luar negeri Indonesia, dan itu menurut saya tidak bisa diputuskan sepihak oleh hanya eksekutif, tapi juga harus persetujuan DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah kira-kira apa latar belakang dan apa kepentingan Amerika meminta izin terbang secara bebas di wilayah Indonesia. Kira-kira ini akan ada apa? Ini pertanyaan penting yang menurut saya bisa jadi akan didiskusikan oleh baik Pak Menhan Syafri Samsudin maupun Presiden Prabowo. Oke, ini menarik juga soal blanket overflight yang ada di klausul pertemuan. Salah satu klausulnya begitu ya, Iya. Pertemuan dengan Pete Hegseth. Tapi sebelum masalah blanket overflight ini dibahas, saya juga bertanya ke Mas Evata, kalau masalah Rusia tadi dimintai konsultasi oleh Presiden Prabowo melalui Putin. Apakah ini karena Iran juga sudah menyebut negara Rusia dan Tiongkok dalam hal ini dua negara yang harus juga ikut dalam proses negosiasi antara Iran dan juga Amerika Serikat, Mas Evata? Ya, bahwa kita lihat ya dalam posisi Rusia dan juga Cina yang sebenarnya bermitra lebih strategis ke Iran ya. Ini tanda bahwa sebenarnya posisi Indonesia yang akhirnya diajak join ke dalam BRICS ya, dan juga sebagai salah satu mitra yang nanti akan diberikan rencananya itu teknologi pengembangan listrik nuklir begitu ya, dan bahkan ada berapa janji-janji lah dari Rusia yang rencananya nanti akan direalisasikan, dan nanti rencananya juga akan ada pengembangan SDM dan juga pasukan-pasukan energi konvensional lah ya. Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa alasan utamanya ini kan memang energi gitu, sehingga diversifikasi ini dilakukan. Akan tetapi jika kita lihat nanti lebih dalam, ya harapan kita adalah kita nanti mencoba sebagai jembatan lah. Kita apabila terlalu bermain ya dalam ini kan satu kondisi yang sebenarnya dari dulu sudah terjadi dan baru terbuka hari ini gitu. Dari dulu sebenarnya banyak sekali latihan kita dengan Amerika ya, ada kurang lebih 170 latihan ya. Bahkan kunjungan Pak Prabowo atau bertemu dengan Putin ini dalam setahun ini sudah lebih dari hampir 5 kali lebih begitu. Nah, ini semua berharap agar di wilayah kawasan yang dikuasai oleh Indonesia menjadi salah satu bagian yang nantinya ke depannya berada pada posisi netral dulu. Ya saya teringat kondisi ini seperti kondisi perang dingin lah. Ya saat di mana ada perebutan hegemoni dari Amerika Serikat dan juga perebutan dari blok Warsawa ya, dari blok Uni Soviet. Nah maka dari itu titik tekannya ini harus benar-benar kita fungsikan dengan baik. Fungsinya untuk energi, maka kita adalah salah satu mitra pasok terbaik ya untuk saat ini bagi dunia begitu. Ketika kondisi dari Selat Hormuz double blokade yang sudah terjadi, maka Indonesia bisa menjadi salah satu mitra strategis. Nah, kalau dari sisi pertahanan dan lain sebagainya, mungkin kita akan memetik juga buah-buah yang manis, dan semoga buah-buah itu akhirnya tidak menjadi kecut begitu apabila kita melakukan satu manuver yang cukup berisiko ya dalam upaya-upaya untuk mendekatkan diri ke salah satu pihak, karena kita langsung mencoba untuk mengawinkan kedua negara yang memiliki pengaruh yang sangat besar ini gitu. Resiko-resiko ini nanti harus kita mitigasi, dan seluruh bentuk kerjasama harus kita cross-check baik-baik ya, apakah memang benar-benar beneficial atau jangan-jangan malah membentuk satu hegemoni yang akhirnya susah untuk kita tinggalkan ya. Takutnya kan Amerika biasanya menggunakan tarif lagi saat dimana kita terlalu dekat dengan Rusia juga bisa meninggalkan Indonesia apabila dalam kondisi tertentu kita terlalu dekat dengan Amerika. Nah ini dia, maka seluruh pihak memang harus melihat ini dengan mata terbuka dan jauh lebih strategis. Ya. Oke. Mau nggak mau ini menjadi langkah logis ya, langkah yang paling logis yang akan ditempuh oleh Indonesia dengan melakukan kerjasama energi dengan Rusia, karena permasalahan saat ini memang masalah energi yang sangat berdampak untuk Indonesia. Nah, saya ingin lompat ke blanket overflight tadi melalui Major Defense Cooperation Partnership yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Saya ke Mas Evata. Mas Evata, kalau Anda melihat implikasi jangka panjangnya, kalau tadi Pak Mahfuz masih mengira-ngira sebenarnya ada apa ini dengan konsekuensi apa yang harus diterima Indonesia ketika kita mengizinkan ada pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat dengan bebasnya melintas di langit Indonesia. Nah, kira-kira implikasi jangka panjangnya untuk kita apa kalau Anda melihatnya, Mas Evata? Kondisi seperti ini kita melihat bahwa akses terbang ini menjadi salah satu permintaan Amerika ke banyak negara sebenarnya. Bahkan di Timur Tengah juga
dia meminta berapa akses dari negara-negara tersebut untuk melancarkan ya operasi-operasi militer mereka mungkin di Timur Tengah, terutama terkait dengan pangkalan mereka yang selama ini dibangun di Australia gitu. Jadi wilayah-wilayah pelintasan ini yang nanti akan dimanfaatkan, begitu juga dengan Filipina. Nah, maka Indonesia ini akan memangkas waktu dengan jauh lebih cepat karena kita melihat bahwa eskalasi di Timur Tengah ini sudah terjadi gitu. Tetapi hal ini kan masih dalam kajian begitu, dan Indonesia juga tentu nanti harus berada pada posisi yang cukup strategis sehingga pembicaraan terkait dengan isu-isu ini memang harus disampaikan kepada publik dan rasionalisasinya itu apa begitu, sehingga ada clearance yang jelas gitu, katakan ya kalau memang kita nanti akan bermitra cukup strategis dengan Amerika atau memang kita akan diam-diam saja gitu, sehingga ini nanti bisa menjawab kenapa banyak sekali kadang-kadang ada beberapa pesawat-pesawat dari buatan Amerika Serikat yang kadang-kadang singgah sebentar ya, bahan bakar atau melakukan dan lain sebagainya. Nah ini ya memang kita terbuka bahwa memang sudah terjadi kerjasama yang cukup strategis ya, dan wilayah Indonesia ini menghubungkan wilayah Pasifik, Hindia, Laut Cina Selatan, dan akses ini akhirnya sangat dibutuhkan secara dramatis oleh Amerika. Maka mereka benar-benar meminta itu hari ini ya dalam kondisi-kondisi yang cukup tertekan, mereka mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan manuver demikian. Maka dari itu tiba-tiba Rusia juga menawarkan bahwa hati nih, jangan sampai nanti kalau kita melakukan perubahan ya secara lanskap pertahanan kita yang memang kita ini kan sendirian gitu, tiba-tiba Iran bermitra strategi secara pertahanan malah terjebak di sana. Nah itu kalau saya melihat ya demikian. Oke, nah Pak Mahfud, Anda sebagai orang yang pernah duduk di Komisi 1 bahkan memimpin Komisi 1, melihatnya kalau saat ini ada perjanjian blanket overflight tadi dengan Amerika Serikat, Komisi 1 perlu dilibatkan? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Ya, tadi saya bertanya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, Anda pernah di Komisi 1 dan ada permintaan, saya melihatnya bukan usulan, melainkan permintaan Amerika Serikat kepada Indonesia untuk tadi ada blanket overflight yang mengizinkan pesawat-pesawat Amerika Serikat, pesawat tempur melintas di udara Indonesia. Komisi 1 layaknya harus dilibatkan jika memang nanti memutuskan iya atau tidak dari permintaan Amerika Serikat ini? Ya, kalau mengacu kepada peraturan perundang-undangan, memang lembaga legislatif itu harus dilibatkan dalam dua hal, dalam dua jalan. Yang pertama, ketika isu yang akan dibahas untuk kerjasama itu adalah isu yang sangat strategis, ya, dan menyangkut kebijakan politik nasional, maka pemerintah eksekutif dalam hal ini bisa melakukan konsultasi dengan DPR, ya. Jadi sebelum proses negosiasi atau perundingan itu dilakukan. Tetapi eksekutif, presiden dalam hal ini juga punya kewenangan eksekutorial untuk menandatangani kerjasama dengan pihak lain, dengan negara lain, misalnya bilateral dengan Amerika. Itu bisa dilakukan, tetapi setelah itu kerjasama itu atau perjanjian ini harus diratifikasi oleh DPR, ya. Dan ketika sudah diratifikasi oleh DPR, maka barulah perjanjian atau kerjasama itu dinyatakan berlaku dan mengikat, ya. Jadi itu dua jalan ini. Tetapi yang saya dapatkan penjelasan dari Kementerian Pertahanan, perjanjian peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Amerika ini satu judul, tetapi permintaan tentang blanket overflight ini judul yang lain. Judul yang lain. Ya, memang waktunya bersamaan. Ya, dan saya kira bukan tidak mungkin pihak Amerika akan mencoba mengkaitkan dua hal ini dalam satu meja, meletakkan ini dalam satu meja, sangat mungkin. Nah, oleh karena itu menurut saya memang karena kita perlu menjawab apa kira-kira motif dan tujuan Amerika, militer Amerika meminta blanket oversight ke Indonesia ini agar seluruh militer mereka bisa terbang ke wilayah Indonesia dengan bebas tanpa minta persetujuan setiap kali akan melintas. Ini harus dijawab dulu, untuk apa ini diminta? Ya, karena misalnya kita coba bikin skenario ya. Misalnya ketika Amerika memblokade Selat Hormuz, yang paling menderita ini kan China. Ya, karena suplai energi China ini kan menjadi sangat tersumbat, dan itu bisa jadi cara Amerika menarik China untuk terlibat dalam konflik atau perang di Teluk Persia ini. Nah, kalau ini terjadi, misalnya China tergoda,
kan bisa jadi itu alasan bagi Amerika untuk kemudian menciptakan spot konflik baru di Laut China Selatan. Misalnya Taiwan dengan Beijing. Walaupun kita tahu pimpinan oposisi di Taiwan, ya Cheng ini juga sudah bertemu Xi Jinping untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi konflik terbuka antara keduanya kan. Tetapi kalau misalnya skenario ini benar, lalu ada konflik antara Taiwan dengan China dan Amerika mendukung Taiwan, kan sangat mungkin pergerakan atau mobilitas militer Amerika ini harus melewati wilayah Indonesia. Bukan saja udara tapi juga wilayah perairan. Nah, apakah itu yang dimaksud atau dituju oleh Amerika? Jadi saya kira memang, dan saya yakin Pak Presiden Prabowo ini kan ahli strategi ya dan ahli geopolitik, paham betul situasi ini dan tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Oke, Mas Syafata, kalau tadi Pak Mahfud bilang harus dijelaskan dulu nih apa tujuannya blanket overflight ini. Nah, kalau memang kalau Pak Mahfud tadi berandai-andai dan menganalogikan dengan Selat Hormuz gitu ya, Pak Mahfud. Saya akan coba bukan berspekulasi ya, tapi misalnya Amerika berdalih bahwa ini untuk operasi kontingensi, latihan ataupun krisis begitu. Adakah hubungannya dengan yang disebutkan Pak Mahfud tadi kaitannya dengan Laut Cina Selatan kalau Anda baca? Bahwa memang dalam kondisi krisis seperti ini segala sesuatu atau konflik jenis apapun memang saling bertahukan akhirnya. Dan kita mengetahui bahwa setiap kerjasama yang dilakukan Amerika pasti memiliki motif. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh Rusia juga pasti memiliki motif. Tidak ada mungkin satu kerjasama tanpa motif politik di belakang itu ya. Maka tadi disampaikan itu memang terbaca dengan sangat clear ya bahwa upaya-upaya untuk mendegradasi Cina ini kan harusnya melalui kanan titik tekan pada wilayah-wilayah Selat Malaka begitu. Yang selama ini juga kita tahu bahwa Singapura memberikan satu statement yang cukup keras juga kepada Iran bahwa itu adalah wilayah yang dilindungi. Selat Hormuz adalah wilayah enclosed, harusnya semua kapal yang lewat itu bebas saja gitu. Karena kita tahu Singapura memiliki mitra strategis juga dengan Amerika. Nah, apabila nanti kerjasama ini kita mulai begitu tanpa satu penjelasan yang cukup clear ya, dan posisi diplomatik kita akhirnya berada pada kondisi yang sangat-sangat terjebak ya di dalam situ gitu, dan kita tidak mampu keluar lagi gitu, ya kita bisa mengatakan bahwa Indonesia akhirnya menjadi salah satu mitra strategis Amerika dan kita mungkin menjadi negara yang mengekskalasi konflik tersebut karena selama ini gitu kita kan bermain pada kondisi yang cukup bebas ya, saat dimana kita juga dekat dengan Cina ya, kita dekat juga dengan negara-negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Tetapi ketika hal ini akhirnya tidak terkalkulasi dan tidak terkalibrasi dengan clear ya, terus juga kita tidak melihat saturasi sebenarnya poin utamanya ini apa gitu. Poin utamanya kalau memang hanya untuk pelintasan, tapi untuk agresi militer, maka kecaman publik gitu, dan kecaman publik akhirnya bisa membuat kebijakan ini produktif. Nah, ini maka tentu kita harus melihat lagi ya bahwa modernisasi militer ya kita butuhkan ya, terus juga pelatihan kita butuhkan, kerjasama militer kita butuhkan, tetapi terkait dengan hal yang cukup strategis seperti wilayah udara ini ya, karena kita tahu bahwa Amerika ini kan kekuatan utamanya memang di udara gitu, sama seperti Israel, dia mensupport teknologi udara kepada Israel sehingga melakukan serangan dekapitasi. Nah, salah satunya ya ketika mereka mau mengalahkan Cina harus dengan cara mencekik ya Selat Malaka itu sendiri. Nah, tinggal Indonesia saja yang di Amerika kan istilahnya begitu. Kalau Indonesia di Amerika kan Selat Malaka selesai semua begitu kan. Itu 90% ketergantungan dari Selat Malaka ke Cina itu 90%. Nah, ini dia. Ya, jadi ini menjadi paradoks dan tentu kita akan berada pada posisi tengah. Maka dari itu tiba-tiba Pak Prabowo melakukan omni diplomatic sprint ya, berada pada dua pihak ya, langsung di waktu yang sama dan membicarakan hal yang cukup strategis. Ini tanda bahwa Indonesia masih berada pada posisi yang cukup clear, bebas aktifnya masih berjalan dengan baik. Demikian. Oke, Pak Mahfud terakhir, kalaupun nanti Amerika memaksa blanket overflight ini diaplikasikan di Indonesia dan masuk dalam klausul perjanjian begitu, apakah pemerintah Indonesia jika membaca intensinya ternyata untuk menciptakan konflik baru, apakah pemerintah Indonesia berani menolak menurut Anda? Saya melihat ya Presiden Prabowo sejak awal itu kan beliau menjelaskan bahwa dalam melihat situasi geopolitik dunia ini yang sangat krusial, yang sangat kritis, beliau mengedepankan pandangan realisme politik. Dan kalau realisme politik itu artinya Presiden Prabowo akan membaca betul posisi setiap negara, intensi dan tujuan setiap negara ini, dan kemudian pada ujungnya adalah apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia yang harus dijaga.
saya kira dalam konteks ini kepentingan nasional Indonesia itu kan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan Indonesia membangun hubungan baik dengan Amerika karena ini kawan lama, dan juga menjaga hubungan baik dengan China yang dalam dalam 10 tahun terakhir ini kan ada peningkatan kerjasama industri dan perdagangan dan investasi, termasuk juga Rusia. Saya kira batu ujian ketika kita akan mengembangkan kerjasama dengan Rusia misalnya di sektor energi. Apakah misalnya kalau ada kesepakatan antara Putin dan Prabowo sebagai dua presiden besar negara besar ini akan diveto atau akan ditekan oleh Amerika atau tidak? Nah, kalau Indonesia misalnya dikatakan Trump, hey Indonesia jangan dong kerjasama soal energi dengan Rusia. Kalau Indonesia bisa mengatakan tidak, ini kepentingan nasional, kita akan lanjut terus. Saya yakin Indonesia bisa menolak permintaan dari blanket override ini. Oke, ini berarti bergantung dari apa klausul saja kebersamaan kesepakatan yang dijalin oleh Vladimir Putin dan Prabowo. Nanti kita lihat sepulangnya dari Rusia, pasti akan kabarnya baik. Ya, kabarnya baik dan akan dipaparkan tentu saja di hadapan publik Indonesia. Terima kasih Pak Mahfud dan juga Mas Evata telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam, sampai jumpa Pak Mahfud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara,